Perkenalkan saya dari Kalimantan. Saya suku Anak, Batak, oh ya, Horas. Baru apa nih? Horas Romo, Borulingga Romo. Oke, berarti Toba. Bukan, itu aslinya Pak, tapi sudah lama di Simalungun, jadi Simalungun. Oh, berarti Simalungun. Suaminya Simalungun. Suaminya Toba. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan Romo begini, dulu itu sebelum menikah itu saya itu Katolik. Terus karena menikah dengan suami, mohon maaf untuk yang Protestan di sini tidak berniat untuk mengatakan buruk atau bagaimana, ini hanya pribadi saya. Jadi saya ikut suami menjadi, mohon maaf, gereja HKBP. Nah, di awal mau menikah itu saya berpikir hanya simple aja. Tujuannya satu, Tuhan, pasti saya bisa menyesuaikan gitu aja. Tapi setelah saya masuk di dalam, banyak hal yang bertentangan di hati saya, dari perpuluhan, dengan segala tekanan-tekanan rutinitas yang menurut saya prioritasnya bukan lagi Tuhan gitu. Yang paling maksimal saya itu sudah tidak mendapatkan damai sejahtera di situ ketika perjamuan kudusnya hanya 2-3 kali setahun tapi pakai roti tawar. Di situ hati saya sangat berontak. Saya ingin kembali ke Katolik. Mohon maaf, tapi suami saya tidak mau ikut saya. Sementara kita sudah punya 2 anak. Agak berat menurut saya kalau kita berdiri di 2 gereja tapi dalam satu atap gitu, Romo. Apa yang saya harus lakukan? Keputusan apa yang saya harus buat? Saya bertahan di sana, saya hampa. Saya memaksakan diri berdiri 2 gereja satu atap. Itu merusak mental anak kami gitu, Romo. Oh ya, pertanyaan sangat bagus ya. Terima kasih, Bu. Saya pikir ini penting sekali. Kita lihat posisi Santo Paulus terhadap mereka yang keluar dari kebenaran. Terhadap mereka yang keluar dari kebenaran ini, bagaimana mereka bisa mencicip lagi semua yang pernah mereka menikmati janji pembaptisan dalam pengertian terima Roh Kudus, penumpangan tangan, dan krisma, dan lain semuanya itu hanya bisa diperbaharui kalau mereka apa? Oke, di dalam Ibrani 6, mulai dari ayat 1, kita akan menemukan Paulus bilang, tinggalkanlah asas-asas pertama dan masuklah ke dalam sebuah kedewasaan berbeda. Oke, lanjut. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu alasan tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukum kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi. Tahan dulu. Suster, Jolanda. Halo? Jolanda? Engkau dengar saya tidak? Saya tidak dengar engkau nih, bagaimana sebentar? Patir Arsel masih di situ? Halo? Ini kenapa saya tidak dengar nih? Aurna kweon. Iya,
Video au ya pau saya. Suster. Aduh. Au rena kweon. Rena. Ian ur au kan pa ya. Biar aku. 4 kilo ya, hati-hati. Wah, ada suster pulang dari Maumere jadi bawa ikan kering 4 kilo. Wah, ikan babo ya. Pak, ikan babo ya. Coba kasih tunjuk dulu sop ikan yang kau bawa tadi. Ini teman-teman, salam dulu untuk suster. Dia berpulang dari Maumere. Jadi keluarga dari Maumere ada kirim ikan babo. Pak, ikan babo ya. Pausa saya anak satu nih. Pak, ikan ya. Ini suster Sakarmentinas. Dia berpulang dari Maumere, bapaknya sakit berat, tapi bapaknya susah sembuh. Aku tunjuk ikan dulu, engkau nih. Biar lapar begini, aku tunjuk, saya bangga sekali, aku tunjuk dulu. Dia baru tiba kemarin dari Maumere, bapaknya sakit berat, tapi sudah sembuh. Dalam proses sembuh. Hanya tidak tahu kenapa mic-nya tidak bunyi nih. Ikan kering. Mantap. Apaan saya? Ikan bawal itu, ikan kering nih. Teruntuk Pak. 2 kilo. 2 kilo di sini, 2 kilo di sana. Mantap golo. Apaan saya, suster? Apaan saya? Apaan gawang? Mantap Kita sudah dapat ikan kering. Dia bertiba kemarin jadi. Wah, ikan kering nih. Iya, ini ikan kering di pegunungan sini, ikan laut lagi. Wah, mama mia. Enak pasti. Enak itu. Enak itu. Enak itu. Sebentar tuh ambil di pembiara dulu. Besok atau sebentar nih. Oke. Di dapur Pater, satu seminari tidak hilang 2 hari bau. Tidak apa tuh. Mereka suti dulu baru kita goreng. Oh iya. Wah, pokoknya ikan kering. Bahagianya gitu kan. Aduh, balik tomat, goreng berbalik tomat, baru makan pakai sambal, baru dengan tangan yang kami istilah Bejawa cekik itu. Cekik baru sedap begitu tuh. Oke, maaf. Baca kembali di ayat ketiganya. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang Tahan dulu. Pelan-pelan di sini. Sebab mereka yang pernah, garis bawahi saudariku, kata pernah apa? Pernah diterangi hatinya. Yang kedua, terangi hatinya. Ingat, waktu pembaptisan tuh terima Roh Kudus telah terang. Yang kedua, mencicipi apa? Pernah mengecap karunia surgawi. Apa itu karunia surgawi? Engkau tahan di situ. Yang komuni pertama, yang ekaristi. Ketika Yesus bilang, akulah roti yang turun dari surga. Bantu dulu. Yohanes 6 ayat ke Frater atau siapa supaya bantu supaya ide saya tetap di situ. Yohanes 6 ayat 50. Oh, Pater, saya buka, bisa. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa. Tahan dulu. Yang pernah mengacapi karunia surga. Apa Yesus omong di situ? Akulah apa? Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Karunia surga yang kau cicipi, ekaristi, akulah roti yang turun dari surga. Bantu 51-nya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Akulah roti karunia surgawi untuk kalian yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan itu karena karunia surgawi aku ini sungguh-sungguh, dan aku bukan simbol, ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yang tidak pernah makan Yesus yang sungguh-sungguh itu tidak pernah tinggal dengan dia, 56. Karena yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Lanjut, yang pernah menikmati karunia surgawi, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, dan tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Bukan main-main simbol apa di situ. Oke, lanjut. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ketika terimalah Roh Kudus, sakramen pengurapan, sakramen krisma, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, yang pernah menikmati karunia Roh Kudus dalam sakramen krisma. Lanjut. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Setiap kali pergi misa, bagian pertama liturgi sabda, bagian kedua mengecap karunia surgawi, roti surgawi itu. Namun, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. janji, yang makan tubuhku, minum darahku akan hidup selamanya dan tidak akan dihukum di akan memperoleh hidup kekal Namun, yang akan datang. Namun, besar situ kata itu. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Kenapa? Ada dua alasan. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Semuanya tidak akan diperbaharui jika sehingga dia bertobat. Artinya kembali. Oke. Pertanyaan yang penting sekali. Apa yang saya bisa buat? Omong baik-baik dengan suamimu. Bahwa engkau hari Minggu pergi misa walaupun engkau tidak terima komuni. Mulai dari situ. Itu sudah saya coba dari 3 tahun lalu, Romo. Lanjutkan. Tidak ada tanda-tanda luluh sedikit pun tidak ada. Karena memang satu prinsipnya orang Batak itu kan, dia itu harga diri satu, dia itu HKBP semakin keras. Prinsipnya tentang suatu hal yang sudah didoktrin itu, kita kasih pun fakta dan kebenaran, dia itu menolak. Maka doamu harus lebih kuat daripada badanmu. Santa Monica, mamanya Agustin, hampir 30 tahun berdoa untuk Agustin dan untuk Patricio. Akhirnya Agustin jadi uskup Hippo, uskup besar. Patricius kembali lagi. Bunda, lihatlah teladan orang-orang kudus ini. Tapi bagaimana iman saya bisa tetap di gereja HKBP itu dengan perayaan yang sedikit, tapi dengan roti tawar, di mana saya menemukan tubuh Kristus? Sampai kapan saya menunggu? Engkau kan tiap minggu pergi ke gereja Katolik. Bagaimana dengan anak-anak saya, Pastor? Doalah supaya bisa dibaptis di gereja Katolik. Apakah itu tidak merusak mental mereka ketika melihat ayahnya di sana, ibunya di sini? Kadang kebenaran itu menyakitkan. Berarti saya harus datang ke paroki, mengajukan pendaftaran pernikahan, dan membawa kedua anak saya.
Karena iman seorang anak diterima dari ibu, bukan dari bapa. 2 Timotius 1 ayat 5. Apa yang dikatakan Santo Paulus kepada Timotius? Iman yang ada padamu itu karena nenekmu dan mamamu. Dan saya yakin itu juga ada padamu. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunuke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Engkau yang pikul di dalam rahimnya. Selama hamil, engkau pernah omong dengan Bunda Maria untuk anak-anakmu? Saya sering berdoa rosario meskipun hanya 3 Salam Maria, Romo. Itu yang saya maksudkan. Bergumul. Oke, saya pikir ini penting, tapi tolong omong baik-baik ya, tidak usah berkelahi. Enggak, saya tidak berkelahi, cuman saya sakit sendirian. Simpan perkara dalam hati seperti Bunda Maria menyimpan semua perkara dalam hati. Dan menjadikan semua perkara itu sebuah doa. Dan doamu harus lebih kuat daripada badanmu. Tetap dengan kriteria kasih. Kasih itu menutup semua. Kasih itu menutupi pelbagai dosa. Bantu dulu 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan ketika engkau menderita, kau ingat baik-baik ayat 16-nya. Santo Petrus bilang, kalau kau menderita sebagai orang Kristen yang sejati. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tidak mudah, tetapi ingat selalu, hukum kasih. Sebab kasih menutupi pelbagai dosa. Imanmu harus ditunjukkan dalam kasih. Suami saya kan Batak, harga diri itu penting. Kalau saya berontak, itu juga jadi pertengkaran di rumah tangga. Berontaknya itu saya pergi ke Katolik, membawa anak-anak. Engkau pergi dulu, omong dengan Pastor Proki, ungkapkan semua yang kau miliki di dalam hatimu. Dengarkanlah dia, dengarkanlah nasihat dia. Ini poin pertama. Sebab apa? Sebab yang pertama, engkau harus baik dengan dirimu sendiri. Kalau engkau kuat, iman yang kau berikan kepada anak-anakmu juga kuat. Tapi kalau engkau tidak kuat, nanti susah. Yang pertama, engkau harus baik dengan dirimu sendiri dulu. Yang kedua, standar kasih itu penting sekali. Kebenaran itu menyakitkan, tetapi memerdekakan. Dalam Yohanes 8 ayat 31, 32, 33 tolong. 31 kalau tidak salah. Dari baca 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah. Maksud saya seperti itu, Ibu ya. Jadi, sepertilah Santa Monica ya, bertahun-tahun dalam doanya. Oke? Sebab ingat bahwa tetesan air yang melobangi karang bukan dengan tumpahan yang dengan volume air yang banyak, tetapi setiap tetes pelan. Setiap kali suamimu seperti itu, salam Marialah untuk dia. Oke? Baik. Setiap kali suamimu seperti itu, hafalah doa Santo Fransiskus dari Asis. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Itu tidak mudah. Oke?
Bluetooth. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Ini nih. Apakah tidak salah Romo selama ini meskipun sudah jadi AKBP? Kita dengar lagu ini dulu. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin, selamanya. Amin. Begitu Ibu. Iya Romo. Tetap kuat. Jika ada damai di hatimu, ada terang di jalanmu. Santa Teresa dari Kalkuta bilang damai itu mulai dari sebuah senyuman. Jadikanlah setiap rasa sakitmu sebagai doa. Ini penting. Kadang kita melihat rasa sakit sebagai hal yang mengecewakan. Dan ada satu selalu prinsip dasar di dalam pikul salib. Tidak ada jalan yang terlalu jauh dan tidak ada salib yang terlalu berat jika semuanya dipikul dalam cinta yang paling tulus. Ingat itu baik-baik. Dan berusahalah jangan pernah membuang duri di setiap langkahmu. Sebab engkau dan saya tidak pernah tahu ketika kita pulang tanpa kasut dan harus menginjak kembali duri yang pernah kita buang sebelumnya. Oke, Romo.
Oke, jadi doa sampai kapan? Sampai Tuhan mengabulkannya. Ingat bahwa siapa yang mampu berlutut di hadapan Allah, dia mampu berdiri di hadapan dunia. Surga ada di telapak kaki ibu toh. Peribahasa Indonesia jadi seperti itu. Minta judul lagu tadi di YouTube, di saya punya YouTube, Pembawa Harapan. Di Epifani ada kesendirian abadi yang seperti ibu ini, ada, itu bagus sekali, kesendirian abadi. Ada satu juga YouTube bagus sekali untuk situasinya ibu, itu namanya Kesendirian Ilahi. Ya, Kesendirian Ilahi bagus sekali ini, coba Kesendirian Ilahi. ¿Quieres escuchar algo increíble? Más del 40. Di sinilah aku lagi, Yesusku, kau tak menentu di hadapan altarum. Tak tahu apa yang harus ku katakan kepadamu, apa yang harus ku ucapkan kepadamu. Hanya ingin menangis, aku datang dari dunia, aku datang dari medan laga. Menderita tanpa. Ini tulis sambil menangis di depan tabernakel. Kalau tidak salah mau 1 bulan lagu ini. Harapan jiwaku dipenuhi kesedihan, dan hatiku mendambakan kesendirian. Kesendirian ilahi yang manis itu, yang menggembirakan kehadiran surgawimu. Di mana Jiwaku hanya dengan memandangmu, memberitahu apa yang diinginkan, tanpa berbicara kesengsaraanku, Tuhan. Bawalah aku ke Sion. Pandanglah aku dengan mata belas kasihan. Aku tetap sama seperti dulu, jatuh dalam jurang kejahatan yang tak terbatas. Seorang pendosa yang terluka dan lelah, mengerang di bawah beban dosa-dosanya, dan mendambakan kebebasannya kembali. Aku adalah jiwa yang haus akan kebahagiaan, hati yang mati karena cinta, dan untuk merangkulnya api yang tak padam, api kasih abadimu. berilah aku Tuhan, Agar aku dapat mendekat kepadamu, biarkan aku mencium kakimu.
di depan tangga altar sucimu. Minum dari mata air kehidupan yang mengalir tanpa henti dari sadamu dalam kesunyian ilahi itu, menikmati kasih abadimu dalam ekstasi kedamaian yang paling manis. Amin. Selamanya. Itu lagu duduk di depan tabernakel, depan kamar nih, kapel. Sambil tulis ini lagu minta ada satu aplikasi untuk nyanyi. Jadi kata-katanya kita kasih masuk, dia nyanyikan untuk kita. Jadi seperti itu. Ibu Idang, pergilah ke Sakramen Maha Kudus, nangislah di sana. Itu yang saya buat di sini. Ketika Tuhan seperti ini kah? Seperti itu. Oh, Tuhan, wow. Menangis sendiri. Jadi kita punya Bapa tuh. Sekarang kita lupa itu. Saya melakukan dosa, Romo. Saya tahu itu dosa, tapi saya lakukan. Karena di HKBP hanya ada perjamuan roti tawar. Ya. Jadi saya Katolik, perjamuan kudus saya terima komuninya. Di sana. Nanti kalau kau pergi ke sana tidak usah terima. Oke? Mulai dari situ pelan-pelan. Sebelumnya ini saya ke Katolik karena saya tidak menerima tubuh roti hosti di HKBP. Saya ke Katolik, saya di sana saya terima. Engkau tidak bisa terima juga. Apa dosa saya, apa pelanggaran saya? Kalau saya nanti ke paroki, apa kira-kira? Yang pertama 1 Korintus 11 ayat 27. Aduh, maaf Pater, 1 Korintus 11:27. 11:27. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ibu, lihat dalam situasi sini engkau masih terikat perkawinan di HKBP. Dan itu perkawinan bukan sakramen. Jadi ketika engkau menerimanya, engkau berdosa kepada tubuh dan darah. Karena itu ayat 8 yang harus kau buat. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Nona, laki-laki bagaimana? Bantu dulu 27-28 sekarang. Maksudnya, maaf saya yang salah sebut. 20. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh. Gideon, engkau tidak bisa di-mute-kan. Tolong, kalau tidak saya turun dulu. Saya sudah berjuang untuk mute-kan, gak bisa nih. Engkau turun dulu sedikit. Oke. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ibu sudah menguji dirimu sendiri apakah layak dan tidak layak? Aku sebenarnya sudah tahu, Romo, cuman kerinduan itu saya maju. Oke. Tapi berbahaya di sini ayat 29 dan 30-nya. Yang pertama, engkau sudah berdosa kepada tubuh dan darah. Yang kita namakan sakrilegi. Oke, lanjut. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ada konsekuensi di ayat 30. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
Anjuran saya, omong dengan Pastor Proki di bilik pengakuan, utarakan semua. Karena sama sih Ibu, engkau terima hosting tanpa situasi berahmat untuk menerimanya. Engkau pulang kembali ke rumah, jatuh lagi dalam dosa yang sama dengan suami, karena perkawinan itu bukan sakramen di luar perkawinan Katolik. Makanya Bu, ke Pastor Proki atau Pastor pengampun, kok minta Tuhan Allah untuk diampun dari dosa yang telah engkau buat, tetapi janjilah jangan buat lagi. Baik, Romo. Oke? Baik, Romo. Yuk. Ini konsekuensinya untuk engkau, bukan untuk orang lain, karena engkau berdosa kepada tubuh dan darah. Itu kan nanti kalau saya ke paroki, sebelum saya resmi diterima ke Katolik lagi, saya pengakuan dosa dan mendaftarkan pernikahan itu, saya kan harus membawa suami. Apa cukup berkas aja? Ibu, selesaikan dulu yang urusan pertama ini. Ibu telah terima komuni dalam keadaan seperti itu. Ibu tetap Katolik, pergi misa. Makanya saya bilang pergi misa, jangan terima komuni karena masih terhalang perkawinan. Karena untuk urusan perkawinan di Katolik ya harus ada dispensasi dari uskup lagi. Ini proses lain. Makin selesaikan hal yang kecil, hal yang besar ini ya, bukan kecil, yang dosa ini, karena ibu terima komuni dan ibu sadar bahwa ibu berada dalam situasi tidak berahmat karena perkawinan bukan perkawinan Katolik. Jangan dulu berpikir bahwa nanti pembaruan perkawinan Katolik, anak ini, ibu urus dulu ibu. Makanya saya bilang kalau ibu baik dengan dirimu sendiri, akan bisa membantu yang lain jadi baik. Baik, Romo. Seperti itu dulu, oke? Iya, baik, Romo. Terima kasih, Romo. Mohon doanya. Oke, pasti.